pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi yang kedua ini, saya akan memaparkan mengenai cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB untuk pangan steril komersial dan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin dapat kami tekankan di sini bahwa CPPOB yang kami akan paparkan di sini adalah khusus untuk produk pangan steril komersial dan makanan pendamping air susu ibu. Baik, untuk yang pertama, kita akan masuk ke CPPOB untuk pangan steril komersial. Nah, sebelum kita masuk ke CPPOB-nya, kita lihat sekilas dulu apa itu pangan steril komersial dan apa persyaratannya. Jadi, Bapak dan Ibu, yang disebut dengan pangan steril komersial itu adalah pangan olahan berasam rendah, dikemas hermetis, dan disimpan pada seruang. Nah, Bapak dan pangan olahan berasam rendah, itu pangannya seperti apa? Itu adalah pangan yang memiliki pH lebih besar dari 4,6 dan AW lebih besar dari 0,85. Nah, kenapa pangan ini jadi concern? Karena kalau berdasar dilihat dari karakteristik intrinsiknya, yaitu pH dan AW, pangan ini termasuk pangan yang berisiko tinggi. Nah, di sini ada grafik hubungan antara AW dan pH yang menggambarkan tingkat potensi bahayanya. Nah, di sini ada warna kuning, hijau, merah, ini untuk menggambarkan resikonya. Jadi kalau untuk pangan berasam rendah, itu resikonya termasuk pangan yang berisiko tinggi. Nah, contoh produk pangannya seperti apa? Itu adalah kalau ini kita bisa lihat ada ikan dalam kaleng, kemudian susu UHT, corned beef, sosis, dan sebagainya. Nah, untuk contoh-contoh jenis pangannya pada masing-masing kelompok pangan lain, Bapak dan Ibu bisa baca lebih lanjut di tabel yang ada di slide. Next. Baik, sekarang kita lihat persyaratannya. Nah, untuk pangan steril komersial ini, dia diatur secara khusus dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 27 tahun 2001 tentang persyaratan pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis. Peraturan ini merupakan revisi dari peraturan yang sebelumnya, yaitu nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan pangan steril komersial. Nah, persyaratannya seperti apa? Yang pertama, pangan ini harus memenuhi persyaratan sebagai pangan steril komersial, yaitu dia harus disterilisasi komersial. Nah, sterilisasi komersialnya itu dapat dilakukan melalui pertama proses panas, kemudian yang kedua proses non panas dengan atau tanpa kombinasi proses panas, dan atau bisa juga menggunakan teknologi hardgel atau halang tinta. Nah, perbedaannya dengan peraturan yang sebelumnya, pada peraturan tahun 2001 ini, dia cakupannya diperluas. Kalau yang sebelumnya hanya mengatur sterilisasi komersial dengan proses panas, nah untuk peraturan yang tahun 2021 ini, persyaratannya juga diatur untuk yang menggunakan proses non panas, kemudian dengan proses teknologi halang tinta. Yang selanjutnya, seperti juga pangan pada umumnya, maka pangan steril komersial ini juga harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Dan yang ketiga, untuk pangan ini dia wajib menerapkan cara produksi yang baik. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Dan untuk kali ini, kita akan fokus pada sterilisasi yang menggunakan proses panas. Nah, persyaratannya untuk sterilisasi komersial yang menggunakan proses panas itu harus memberikan nilai F0 minimum 3 menit yang dihitung terhadap spora Clostridium botulinum. Nah, F0 itu apa? F0
Nol adalah ukuran kecukupan panas untuk proses sterilisasi komersial yang dinyatakan sebagai ekuivalen lama pemanasan dalam satuan menit pada suhu konstan 121,1 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan masuk ke CPPUB. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010, yang disebut dengan CPPOB itu adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan olahan agar dia aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Nah, nanti manfaat yang didapat dengan menerapkan CPPOB itu apa? Yang pertama, dapat menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman untuk dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Kemudian, karena CPPOB ini merupakan prasyarat keamanan, diharapkan dengan menerapkannya akan mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Kemudian yang tak kalah penting juga dapat meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan dan juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan. Nah, berikut adalah dasar hukum dari penerapan CPPOB ini. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 71 Ayat 2, dinyatakan setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan itu wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Kemudian di PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, pasal 4 ayat 4 dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman cara yang baik ini diatur dalam peraturan menteri atau kepala badan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian peraturan teknisnya yaitu peraturan nomor 27, peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2001 di pasal 8 disebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan berdasarkan rendah dikemas hermetis dan disimpan pada suhu ruang wajib menerapkan cara produksi yang baik untuk pangan secara komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 buah pedoman CPPOB untuk pangan secara komersial yang sudah diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang pertama adalah Perbepom nomor 19 tahun 2019 tentang CPPOB untuk pangan secara komersial yang diolah dan dikemas secara aseptis. Kemudian yang kedua pada tahun 2020 telah dikeluarkan pedoman untuk pangan secara komersial yang disterilisasi setelah dikemas. Nah, kedua pedoman ini atau yang dijadikan peraturan ini dapat diunduh di jdih.com.go.id atau dapat juga diunduh di subsite Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Nah, sekarang kita akan melihat cakupan dari pedoman CPPOB tersebut satu persatu. Yang pertama untuk yang diolah dan dikemas secara aseptik. Cakupannya meliputi yang pertama persyaratan izin dalam area produksi atau pemanenan, kemudian desain dan fasilitas, kemudian yang ketiga persyaratan izin fasilitas, keempat persyaratan izin dan kesehatan karyawan, kemudian persyaratan pengolahan dan pengemasan aseptik, kemudian jaminan mutu, yang selanjutnya adalah penyimpanan dan transportasi produk akhir, prosedur kontrol laboratorium, dan spesifikasi produk akhir. Yang selanjutnya untuk pedoman CPPOB pangan secara komersial yang disterilisasi setelah dikemas. Nah, cakupannya sama dengan yang proses aseptis tadi. Yang berbeda itu adalah pada proses pengolahan. Jadi ada poin E itu yang berbeda. Sementara untuk yang lain itu secara umum sama. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin bertanya-tanya apa bedanya dengan CPPOB yang umum gitu ya, pangan yang umum. Nah, sebenarnya secara umum dapat dibedakan menjadi 2, CPPOB umum dan CPPOB proses. Untuk CPPOB umum ini
tentunya dengan CPPOB atau GMP untuk produk. Nah, ini adalah definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman CPPOB. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aspek yang pertama, persyaratan izin area produksi atau pemakinan. Jadi pada bagian ini dia lebih ke bahan bakunya, ke hulunya. Jadi kalau misalnya produknya susu UHT, nah ini di peternakannya, atau mungkin misalkan produknya dari tanaman, ya di perkebunannya. Nah, apa saja yang diatur di sini? Yang pertama, izin lingkungan dan area produksi bahan baku, di mana untuk area yang digunakan untuk penanaman atau pemanenan ini tidak berpotensi untuk mencemari bahan baku yang dihasilkan. Kemudian untuk pemanenan dan produksinya, metode prosedur yang digunakan, kemudian peralatannya itu seharusnya tidak menimbulkan potensi bahaya kesehatan atau mengakibatkan kontaminasi produk. Kemudian untuk penyimpanannya itu seharusnya disimpan dalam kondisi yang dapat memberikan perlindungan dari pencemaran dan meminimalkan kerusakan dan pembusukan. Kemudian untuk transportasinya harus tersedia transportasi yang memadai sesuai kebutuhannya dan terbuat dari bahan yang mudah untuk dibersihkan. Sekarang kita masuk ke aspek desain dan fasilitas. Pada prinsipnya, untuk desain dan fasilitas itu sesuai dengan CPPOB. Misalkan saja untuk lokasi, dia harus berada di area yang bebas dari asap, debu, bau, kemudian cemaran lain, dan juga tidak pada lokasi yang rawan banjir. Kemudian untuk bangunan dan fasilitas, dia juga harus memiliki konstruksi yang kokoh, dijaga dalam kondisi baik, memiliki area yang mencukupi, mudah dibersihkan, mudah dipelihara higienitasnya, terus dapat mencegah masuk dan bersarangnya hama, mencegah masuknya cemaran, kemudian mencegah terjadinya kontaminasi silang, memiliki suhu yang sesuai, dan sebagainya. Nah, yang tercakup dalam bangunan dan fasilitas itu juga mencakup lantai, dinding, langit-langit, jendela, pintu, tangga. Nah, ini pada prinsipnya mengikuti CPPOB. Kemudian untuk jalan dan wilayah yang dilalui oleh lalu lintas kendaraan, jalan harus dikeraskan, bisa di aspal, bisa di semen, sehingga sesuai untuk kendaraan dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air yang baik dan juga mudah dibersihkan. Kemudian untuk fasilitas sanitasi, dia juga harus tersedia pasokan air yang sesuai dengan persyaratan, kemudian memiliki sistem penanganan pembuangan limbah, memiliki ruang ganti, toilet, fasilitas cuci tangan, pencahayaan, dan ventilasi yang memadai. Selanjutnya, untuk peralatan dan utensil terbuat dari bahan yang tidak melepaskan zat beracun, bau, rasa, tidak menyerap air, tahan karat, dan mudah dibersihkan dan didesinfeksi berulang kali. Kemudian, khusus untuk CPPOB pangan steril komersial, harus tersedia pasokan uap air yang mencukupi. Dan khusus untuk CPPOB yang pangan steril komersial yang proses aseptik, harus ada pasokan gas steril. Nah, gas steril ini diperlukan dalam proses sterilisasinya, dia diperoleh dengan apa ya, mensterilkan udara dengan menggunakan filter sehingga kotoran, debu atau minyak itu bisa dihilangkan. Next. Nah, selanjutnya untuk persyaratan izin fasilitas. Nah, ini juga sesuai dengan CPPOB. Sekilas saja saya bacakan kalau untuk termasuk di dalamnya itu pemeliharaan. Nah, ini untuk fasilitas misalnya bangunan, peralatan, kemudian fasilitas pendukung lainnya misalnya saluran pembuangan, seperti itu seharusnya dipelihara dengan baik dan dalam kondisi yang teratur. Kemudian seharusnya untuk pembersihan dan desinfeksi ini memenuhi persyaratan dalam CPPOB. Kemudian harus ada penanggung jawab pengendalian izin. Kemudian kalau ada produk samping seharusnya disimpan sedemikian rupa untuk menghindari kontaminasi pangan. Selanjutnya untuk penyimpanan dan pembuangan limbah,
limbah itu seharusnya ditangani sedemikian rupa untuk menghindari adanya kontaminasi terhadap pangan atau air minum. Kemudian pada area pabrik itu seharusnya tidak ada hewan berkeliaran di situ. Kemudian untuk pengendalian hama, pabrik dan area itu juga seharusnya diperiksa secara teratur untuk melihat ada tidaknya serangan hama. Kemudian untuk penyimpanan zat berbahaya itu harus diberi label peringatan. Kemudian dan juga cara penggunaannya disimpan dalam ruangan yang terkunci, ditangani oleh petugas yang berwenang dan terlatih. Nah, untuk barang pribadi dan pakaian itu seharusnya tidak disimpan di area penanganan pangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke persyaratan izin dan kesehatan karyawan. Nah, ini juga sesuai dengan CPPOB, ini antara lain perusahaan ini harus mengadakan pelatihan yang memadai tentang penanganan pangan yang higienis dan izin karyawan. Kemudian karyawan yang kontak dengan pangan harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Pastikan tidak ada karyawan yang memiliki penyakit menular yang menangani pangan. Kemudian setiap karyawan saat bertugas di area penanganan pangan itu seharusnya mencuci tangannya secara berkala menggunakan cairan pembersih tangan dan air. Kemudian karyawan saat bertugas di area penanganan pangan itu seharusnya memelihara kebersihan pribadi, memakai pakaian pelindung, penutup kepala, dan juga alas kaki. Kemudian karyawan yang langsung menangani pangan dengan tangan harus melepas semua perhiasan dan aksesoris tangannya. Misalnya cincin, kemudian jam tangan, dan sebagainya. Nah, perilaku yang mengakibatkan kontaminasi pangan seperti makan, merokok, mengunyah, meludah itu juga dilarang di area penanganan pangan. Nah, sarung tangan ini jika digunakan seharusnya selalu dijaga dalam kondisi yang baik dan bersih. Nah, mengambil tindakan pencegahan agar pengunjung yang masuk ke area penanganan pangan tidak menimbulkan pencemaran pangan. Jadi untuk misalnya untuk tamu dia harus menggunakan pakaian pelindung. Next. Selanjutnya persyaratan pengolahan. Nah, yang pertama kita lihat persyaratan bahan baku. Nah, di sini hanya bahan baku yang memenuhi spesifikasi yang boleh digunakan dalam pengolahan lebih lanjut. Jadi di situ ada pemilihan bahan baku, kemudian dilakukan sortasi dan dilakukan uji laboratorium jika diperlukan, sehingga bahan baku memenuhi spesifikasi yang boleh digunakan dalam pengolahan lebih lanjut. Nah, selanjutnya bahan baku disimpan di pabrik seharusnya dijaga pada kondisi yang dapat mencegah pembusukan, melindungi terhadap kontaminasi, dan meminimalkan kerusakan. Rotasi dilakukan dengan mengikuti sistem first expired first out dan atau first in first out. Nah, seluruh tahapan dalam proses produksi seharusnya dilakukan secepat mungkin dan dalam kondisi yang dapat mencegah kontaminasi dan kerusakan dan meminimalisir pertumbuhan mikroba pada tangan. Selanjutnya untuk penggunaan air. Nah, untuk penggunaan air, penanganan pangan hanya boleh menggunakan air minum yang memenuhi persyaratan kualitas air minum. Sedangkan untuk air yang digunakan yang tidak kontak langsung dengan pangan, misalnya air yang digunakan untuk pendinginan, untuk memproduksi uap air, kemudian untuk pemadam kebakaran, itu dapat menggunakan air bersih. Nah, selanjutnya untuk pencegahan kontaminasi silang. Nah, ini penting sekali. Yang pertama harus ada pencegahan yang efektif untuk dilakukan dalam mencegah kontaminasi bahan pangan. Jadi suatu bahan atau suatu produk itu seyogianya seharusnya itu tidak kontak dengan bahan di proses yang sebelumnya. Nah, jika ada kemungkinan kontaminasi, karyawan seharusnya mencuci tangan dengan seksama. Peralatan yang telah bersentuhan langsung dengan bahan baku atau bahan yang sudah terkontaminasi seharusnya dibersihkan dan didesinfeksi secara seksama. Nah, selanjutnya untuk kemasan. Nah, bahan kemasan itu disimpan secara bersih dan terjaga sanitasinya. Kemudian bahan kemasan yang digunakan itu harus sesuai dengan produk yang akan dikemas dan kondisi penyimpanannya,
serta tidak melepaskan bahan berbahaya melebihi batas yang ditetapkan. Untuk kemasan ini juga harus diperhatikan, harus ada semacam inspeksi itu pada kemasannya, baik kemasan kosong ataupun kemasan yang sudah diisi kemudian sudah ditutup itu. Jadi jangan sampai kemasan tersebut misalnya kotor atau rusak. Nah, kalau kemasannya cacat atau rusak, itu tidak boleh digunakan. Next. Selanjutnya untuk persyaratan pengolahan dan pengemasan aseptik. Nah, kita lihat dulu secara sekilas untuk persyaratan pengolahan pada penghasilan komersial dengan proses aseptik. Nah, di sini prinsip pengolahan dan pengemasan aseptik seperti pada bagian proses produksi tersebut secara umum, jadi bahan baku dari tangki penampung bahan baku dialirkan ke dalam pemanas, kemudian setelah mencapai suhu sterilisasi yang ditetapkan, dia langsung kemudian dimasukkan ke holding tube. Nah, di holding tube ini dia dipertahankan sampai lama waktu tertentu sampai mencapai kecukupan panasnya. Nah, produk yang sudah steril komersial ini kemudian didinginkan. Setelah didinginkan baru dimasukkan ke dalam kemasan yang sebelumnya juga sudah disterilisasi. Nah, proses filling ini dilakukan di zona aseptik. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum melakukan proses, tentunya harus dilakukan dulu penetapan proses terjadwalnya atau desain prosesnya, berapa suhunya, berapa lama waktunya, atau berapa tekanannya yang diperlukan untuk mencapai sterilitas komersial. Nah, iya? 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Oh, padahal masih banyak ya. Baik, kalau begitu langsung saja. Jadi kalau untuk aseptik ini dia sebelum diproduksi dia ada sterilisasi praproduksi dulu, kemudian kemasannya juga disterilisasi. Untuk sterilisasi kemasan dia persyaratannya tingkat sterilisasinya minimum setara dengan tingkat sterilisasi produk. Kemudian kecukupan proses sterilisasinya pada sistem aseptik ini ditetapkan berdasarkan suhu dan waktu yang di bagian holding. Next. Kemudian ini adalah contoh peralatannya. Kemudian kalau terjadi penyimpangan dalam proses aseptik, maka perlu dilakukan identifikasi, isolasi, dan juga dilakukan sterilisasi ulang pada bagian lot yang mengalami penyimpangan tersebut hingga mencapai sterilitas komersial. Nah, ini kita masuk untuk yang sterilisasi setelah dikemas. Nah, ini contoh peralatannya, yaitu menggunakan ritot. Nah, ritot ini ada bermacam-macam, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang menggunakan medianya air, ada yang menggunakan steam, ada yang batch, ada yang kontinu. Kemudian juga dilengkapi dengan instrumen-instrumen pelengkapnya seperti ada termometer, kemudian pencatat waktu, pencatat tekanan, ada dan sebagainya. Lanjut. Nah, sama seperti yang di aseptik, sebelum melakukan proses tentunya harus ditetapkan dulu proses schedule prosesnya atau proses terjadwal. Nah, ini dilakukan dengan melakukan uji panas dan uji penetrasi panas. Di sini diperoleh nanti proses terjadwalnya, suhunya berapa, waktunya berapa yang dia menghasilkan kecukupan panas sehingga memenuhi persyaratan yang berlaku. Tadi di slide awal sudah disampaikan persyaratannya F0 minimum. Nah, siapa yang menetapkan proses terjadwal ini? Ini harus dilakukan oleh personal yang kompeten. Kemudian faktor kritis, misalnya suhu awal produk minimal, waktu dan suhu sterilisasi, tekanan berlebih, seharusnya diukur, dikendalikan, dan dicatat. Ini penting sekali ya, harus dicatat pada interval dan frekuensi yang diukur.
Nah, ini kira-kira gambaran umum prosesnya seperti ini. Sebelum operasi pengolahan, dilakukan proses packing untuk memastikan pengeluaran udara, kemudian dilakukan proses sterilisasi pada suhu dan waktu sesuai prosedur jadwal. Kemudian setelah itu sudah tercapai, kemudian didinginkan. Nah, ini untuk penanganan produk pasca sterilisasi, kali tingkat segera mungkin, dan sebagainya, mungkin bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk evaluasi penyimpangan dalam proses sterilisasi sama dengan yang kita sebelumnya. Kemudian kita masuk ke jaminan mutu. Jadi proses terjadwal itu harus ditetapkan, diterapkan, diawasi, dan didokumentasikan dengan baik untuk memberikan jaminan bahwa persyaratan telah terpenuhi. Ini juga bisa dibaca sendiri mungkin. Next. Nah, ini untuk penyimpanan dan transportasi seharusnya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi integritas kemasan produk dan keamanan serta mutu. Nah, ini untuk prosedur kontrol laboratorium. Sebaiknya ada akses ke laboratorium yang digunakan. Sampel seharusnya diambil untuk menilai keamanan dan mutu produk. Nah, prosedur laboratoriumnya mengikuti metode standar yang diakui. Seharusnya terpisah dengan baik dari area penanganan pangan. Next. Dan ini untuk yang terakhir, spesifikasi produk akhir. Nah, produk akhir tentunya seharusnya bebas dari benda asing, seharusnya steril komersial, tidak mengandung zat yang berasal dari mikroorganisme dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan, kemudian harus bebas dari cemaran kimia dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan, dan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, CPPOB MPASI. Mohon maaf, kalau ada dapat masih udah habis ya? Udah habis ya? Oh ya, mungkin sekilas aja ya, ini beberapa peraturan terkait CPPOB MPASI. Sudah ada pedomannya, yaitu peraturan nomor 28 tahun 2020. Next. Nah, cakupan dari CPPOB MPASI itu meliputi bangunan dan fasilitas, kemudian bahan yang digunakan, prinsip pemenuhan persyaratan gizi, dan cara pengolahan. Next. Untuk bangunan dan fasilitas, dia dilakukan sesuai dengan pedoman cara produksi pangan olahan yang baik untuk formula bayi dan formula lanjutan bentuk bubuk. Dan secara umum, ini sama dengan CPPOB pangan pada umumnya. Next. Kemudian untuk bahan yang digunakan, di sini meliputi bahan baku, BDP, bahan penolong, dan bahan lainnya. Nah, semua bahan yang digunakan itu harus bermutu, bersih, aman, dan sesuai untuk bayi usia 6-12 bulan, dan anak usia 12-24 bulan. Nah, untuk BTP dan bahan penolong, itu ketentuannya sudah diterangkan sebelumnya. Kemudian untuk MPASI ini, yang perlu dicatat, dia tidak boleh mendapatkan perlakuan iradiasi. Untuk yang poin selanjutnya, prinsip pemenuhan persyaratan gizi. Nah, untuk persyaratan gizinya, ini sudah diatur dalam peraturan nomor 1 tahun 2018 tentang PKKK dan peraturan perubahannya, dan ini sudah diterangkan oleh pemateri yang sebelumnya. Oh ya, di sini sedikit menginformasikan pada tahun 2021 Badan POM telah mengeluarkan pedoman implementasi regulasi MPASI untuk pelaku usaha UMKM. Nah, dalam pedoman ini itu menjelaskan secara komprehensif persyaratan-persyaratan apa, regulasi-regulasi apa saja yang terkait pangan MPASI ini. Nah, Bapak dan Ibu dapat mendownload pedoman ini di subsite Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Next. Nah, untuk cara pengolahan, di sini meliputi penerimaan bahan, sortasi dan pemilihan mutu bahan, kemudian penyimpanan bahan, penyiapan bahan baku, proses produksi, pengemasan, pelabelan, penyimpanan produk akhir, dan pengendalian proses.
Selanjutnya ini ada yang tadi penyiapan, kemudian sortasi, kemudian ke penyimpanan, dan selanjutnya ke penyiapan bahan baku. Bapak dan Ibu bisa baca lebih lanjut di slide ini atau di pedomannya langsung biar lebih jelas dan lebih detail. Selanjutnya untuk yang sebelumnya belum kita lihat. Baik. Kalau untuk penyimpanan produk akhir harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dijaga keamanan dan produk. Kemudian harus dilakukan pengendalian proses untuk menghasilkan EPAC yang aman, bermutu, dan bergizi. Proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Next. Oh, sudah habis. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf karena lebih dari waktu yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Moderator.